penderitaan membawa engkau sempurna. Kenapa? Karena setiap penderitaan yang engkau alami saat ini, sesungguhnya engkau adalah kepompong yang sedang dibentuk untuk menjadi kupu-kupu, menjadi indah pada waktu. Tidak ada proses yang tidak dibawa untuk menjadi keindahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena sesungguhnya penderitaanmu sedang menyempurnakan imanmu. Tidak ada penderitaan tidak mempunyai sebuah tujuan. Penderitaan itu baik. Allah yang melepaskan kuasanya dalam kehidupan kita. Tanpa syarat dia berikan dalam kehidupan kita. Kita menerima dengan sukacita. Itu sebabnya hari ini kita ada. Karena kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kita.
membuat kita undur dari hadirat-Nya. Biarlah saat ini saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak akan goyah, kita tidak akan mundur, kita tetap kuat dan kokoh di dalam Dia. Anak Allah terlalu baik dan sangat baik, Dia mencurahkan hidupnya untuk saudara dan saya. Sebabnya mari saudara, kita angkat pujian ini. Iman kita yang kita nyatakan bagi Allah. Tanpa syarat kita datang pada Tuhan, tanpa syarat kita mengasihi Dia lebih lagi. Tetapkan hati Kami mengucap syukur Bapa. Biarlah saat pagi hari ini pengurapan-Mu terjadi atas kami. Kami tetap percaya bahwa kekuatan tangan-Mu dan kuasa-Mu yang besar, yang ajaib terjadi atas setiap kami. Sebabnya pagi hari ini pengurapan-Mu terjadi atas jemaat-Mu. Dan pengurapan-Mu itu terjadi atas hamba-Mu. Sampaikan isi hati-Mu Bapa. Kami akan siap mendengarkan isi hati-Mu. Dengan penuh sukacita, pengharapan yang tangguh, yang sungguh keluar dari dasar hati kami. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap, katakan haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Salam kasih Tuhan. Pagi hari yang penuh dengan kebahagiaan. Mari kita melihat dalam satu sisi dan sisi yang lain. Bahwa pagi hari ini saya rindu membagikan sebuah kebenaran pertolongannya melampaui segala akal. Don't worry about anything. Pray about everything. Ya, saya mau katakan apapun masalahmu hari ini jangan pernah khawatir. Jangan pernah khawatir. Ya. Berdoalah selalu. Apapun yang terjadi, segala hal yang terjadi, saudara harus betul-betul menyerahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan, bukan berdiam diri, tetapi saudara benar-benar melihat sebuah satu sisi yang tidak mampu kita bisa menjelaskan. Seberkas cahaya sekecil apapun di tengah kegelapan, kalau saudara melihat bahwa di situ ada minyak yang berbicara tentang urapan dalam diri kita, maka cahaya itu akan bersinar di tengah-tengah kegelapan dunia. Saudara akan bersinar dalam intelektual saudara, di dalam pekerjaan, pelayanan, keluarga saudara, akan membawa sebuah cahaya kehidupan di tengah-tengah tetanggamu, keluargamu, dimanapun saudara berada. Dan saya ingin menjelaskan bahwa melampaui segala akal, sulit kita bisa memahami cara kerja Tuhan. Sebab itu kalau kita melihat di dalam sebuah, saya baca sebuah ilustrasi
memiliki keberanian untuk mengubah hal-hal yang bisa kita lakukan. Saudara, apa yang bisa saudara lakukan? Kalau satu dimensi, kalau saudara bisa mau mengubah keadaanmu, kalau saudara bisa, lakukan itu untuk Tuhan. Ya, lakukan itu untuk keluarga saudara. Lakukan itu untuk rumah tangga saudara, untuk anak-anak, untuk masa depanmu. Lakukan itu. Kalau saudara bisa mengubahnya. Saudara bisa melangkah satu langkah. Kalau saudara bisa melangkah dua langkah, berikan yang terbaik. Kalau saudara, orang minta tolong kepada saudara untuk melangkah satu langkah, lakukan itu dua langkah. Seandainya, sebuah pertanyaan, apakah kita sanggup menerima hal-hal yang tidak bisa kita ubah? Kalau seandainya di dalam sisi-sisi kehidupanmu tidak bisa kau ubah, dan itu sudah terjadi, mungkin itu masa lalumu yang tidak bisa kau rewind kembali. Contoh umur kita. Mungkin kalau kita melihat 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, pada waktu saya umur 20, 30, saya tahu bahwa kehidupan kita itu masih mampu bisa berjalan dengan 2 kilo sekalipun, 5 kilo sekalipun. Kalau sekarang kita tidak bisa mampu berjalan di dalam kurun waktu kehidupan kita, kita tidak bisa mengulang lagi. Kalau dulu saya sehat, kalau dulu saya mampu, kalau dulu saya kuat, sekarang kerut di kulit kita, di tubuh kita sudah mulai nampak. Lalu kita melihat masa lalu kita. Kalau dulu kita bisa melihat kita sukses, lalu kita melihat sekarang perjuangan membutuhkan sebuah pengharapan. Mungkin kita tidak bisa mengubahnya. Pertanyaan saya adalah, apakah kita sanggup menerima itu? Ada satu ayat yang saya ingin membagikan kepada saudara. Apakah saudara sanggup menjalani sebuah kehidupan? Maka saya beri tema, pertolongannya melampaui segala akal. Kalau saudara tidak sanggup, maka ayat ini menjelaskan di dalam jemaat Filipi apa yang terjadi. Rasul Paulus menyampaikan, hai jemaat Filipi. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Mari kita buka kebenaran ini. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun Saudara juga. Lihat, jemaat Filipi ini Rasul Paulus menyampaikan, ternyata jemaat Filipi punya kekhawatiran tentang kehidupan. Lalu apa yang disampaikan lagi Rasul Paulus? Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Kepada Allah dalam doa. Dalam doa kepada Allah. Dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau kita lihat terjemahan lain dikatakan dengan ucapan syukur, ini artinya kalau saudara ditolong ucapkan terima kasih. Terus damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Terus akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. 6-7 ini saya akan menjelaskan. Di dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7 ini saya akan menjelaskan dari sudut pandang Rasul Paulus. Rasul Paulus menjelaskan sangat baik kepada jemaat Filipi, dan Rasul Paulus menulis di dalam kitab Filipi ini untuk menjelaskan kepada kita gerejanya. Saudara, kalau kita memperhatikan apa teori yang bisa menjelaskan tentang Allah menyelesaikan kekhawatiran manusia. Saya banyak belajar, saya banyak membaca buku. Literatur saya walaupun tidak begitu banyak, tetapi saya
boleh dikatakan banyak membaca, walaupun tidak satu buku. Ya, tetapi situ saya melihat, saya membaca, dan saya menemukan. Lalu saya menghubungkan dengan 1 Raja-Raja 17 ayat 12-16. Saya cerita saja 3 hal ini. Saudara boleh nanti membaca di rumah. Ketika seorang janda di Sarpat, yang selalu saya berbicara tentang kebenaran firman ini, yang saya mau sampaikan, apa teori dari seorang intelektual, apa teori dari seorang penemu keilmuan, mampu menjelaskan seorang janda yang mempunyai 1 anak, hanya memiliki 1 genggam tepung dan sedikit minyak, bisa menyelesaikan kehidupannya. Apa yang bisa kita bisa menjelaskan? Janda Sarpat berbicara kepada Elia, aku hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Hari ini dimakan oleh aku dan anakku, besok aku mati. Lalu teori Allah kepada Elia sampaikan kepada janda Sarpat ini. Dan teori ini tidak melampaui akal manusia, tidak bisa diterima dengan akal manusia. Bagaimana bisa menjelaskan, buat aku dulu, sedangkan untuk dia, makan hari ini besok mati, itu mesti dibagi lagi kepada Elia. Lalu firman Tuhan berkata di dalam kitab ini dan dijelaskan dalam kitab Ibrani. Janda Sarpat ini 3 tahun 6 bulan, tepung segenggam dan minyak sedikit sebotol. Saya mau menjelaskan kepada saudara, mampukah saudara memahami pakai teori apa 1 gelas air ini 3 tahun tidak habis? Tidak ada satu teori yang bisa menjelaskan. Tidak ada akal manusia yang bisa menerima 1 Raja-Raja 17. Maka janda ini khawatir tentang kehidupannya di dalam musim kering. Logikanya dia. Janda Sarpat ini adalah seorang manusia yang sama seperti kita. Menghadapi kehidupan, tatanan kehidupan. Tidak akan mampu kita bisa menjelaskan kehidupan ini. Tapi Allah bekerja di luar nalar kita. Kalau kita terima logika, maka itu bukan Allah. Allah bekerja di luar logika. Tidak ada yang bisa menjelaskan. Kenapa Rasul Paulus berkatakan jangan khawatir? Karena janda Sarpat pun punya sisi kehidupan dalam Ratu Raja-Raja. Kalau hari ini dengan uang 100.000, bisakah kau cukupi dengan waktu 1 bulan? Jangan 3 tahun, 1 bulan saja, atau 1 minggu saja. 100.000. Bisa kau mencukupi bayar listrik, biaya ini dan itu, biaya makan. 100.000 ke warung pojok aja sudah habis. Tidak bisa dijelaskan dengan teori apapun. Ada satu teori lagi, bagaimana cara menjelaskan pelayanan Elisa, seorang panglima Raja Aram. Karena Raja Aram ini, karena Naaman ini, Tuhan memberikan kasih kemurahan untuk dia menang dalam peperangan melawan Israel. Lalu Naaman ini membawa seorang wanita untuk dipekerjakan kepada istrinya. Dan Naaman ini mengalami sakit kusta. Lalu pelayan istrinya ini berkata, katakan kepada Tuhan bahwa sakit kusta itu
Ada seorang nabi Allah dipakai Tuhan, Elisa namanya di Israel. Dia dipakai Tuhan untuk kesembuhan. Lalu Raja Aram menyampaikan kepada Raja Israel, perintahkan kepada nabi ini untuk menyembuhkan panglimaku. Lalu Raja Aram, Raja Israel ini mengoyakkan jubahnya. Elisa katakan, kenapa kau koyakkan? Ini loh ada surat. Aku merasa diremehkan, merasa direndahkan, cari gara-gara ini. Raja Aram, biarkan saja dia datang kepadaku. Lalu Naaman ini datang. Logika manusia, tolong Ratu 2 Raja-Raja 5 ayat 10-11. Bagaimana kita terima dengan logika? Tolong dibaca 2 Raja-Raja 5 ayat 10 dan 11. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 10 sampai 11 demikian bunyi firman Tuhan. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Mandi 7 kali di sungai yang kotor, sungai Yordan. Maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, Gusar hatinya, dia ngomong, apa dia katakan? aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar. Dengan seperti ahli-ahli nujum, mungkin dia begitu, sembuh. Ternyata tidak sesuai dengan pengharapannya. Terus? Dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Saudara lihat, pikirnya, tapi bagaimana seharusnya kita kalau sakit pasti cari dokter dan minta obat. Logika kita, penyakit apapun, kalau saudara yang suka masih minum obat, konsumsi obat, pasti logika kita minum obat. Bagaimana dengan logika manusia? Tidak bisa diterima dengan akal nalar kita. Mandi di sungai Yordan 7 kali. Dan apa yang terjadi? Dia sembuh. Cara kerja Tuhan tidak pernah diterima dengan logika. Kalau saudara terima dengan logika saudara, itu bukan cara kerja Tuhan. Saudara punya usaha sendiri. Saudara mengerjakan apa yang menjadi bagian saudara. Saudara bisa mengubah apa yang saudara bisa ubah. Tetapi kalau saudara tidak bisa mengubah, maka kita pakai caranya Tuhan. Kalau saudara pakai logika, saudara tidak akan pernah menemukan jawaban. Yang ketiga, 2 Raja-Raja 24 bilang begini. Pada waktu seorang janda, istri Nabi meninggalkan 2 anak dan rupa-rupanya istri Nabi ini ada di dalam hutang piutang. Lalu ketika dia meninggalkan hutang, 2 anaknya disita, akan dijadikan budak. Lalu dengan suara yang tangisan amat sangat, janda ini berkata kepada Elisa, Elisa ini persoalanku. Jadi siapapun, bukan sekedar anak-anak Tuhan, terkadang hamba Tuhan juga terjebak di sini. Lalu apa yang dikatakan Elisa? Apa yang kamu punya? Aku punya hanya sebotol minyak. Dan hanya sebuah buli. Orang miskin itu tidak banyak buli-bulinya. Dan dia hanya punya, kalau orang kaya punya buli-buli banyak, itu untuk menyimpan minyak. Untuk menyimpan air. Tetapi janda ini hanya mempunyai hanya sedikit sebotol minyak kalau kita lihat dalam terjemahan lain. Lalu Elisa bilang apa? Tuangkan, engkau cari buli-buli kepada tetangga kiri kananmu, cari. Jangan sedikit. Lalu masuk kamar, tuangkan minyak itu. Saudara coba tes di rumah. Ambil ember banyak-banyak. Tuangkan dosa minyak air 1 gelas. Tuangkan. Saya ingin tahu. Saudara puasa 40 hari. Bisa enggak mengubah? Tuangkan di situ. Ambil
tetangga kiri kananmu, bisa enggak dengan satu botol air ini bisa memenuhi ember-ember kiri kanan tetanggamu? Rasanya teori ini tidak bisa masuk akal bagi kita. Dan saudara juga tidak akan mungkin lakukan itu. Karena apa? Karena logika kita tidak akan bisa menerima. Berarti kita nggak usah bayar air. Nggak usah pasang pompa. Cukup beli sebotol ini saja. Untuk kehidupan kita. Dari 3 teori ini, Allah mau berbicara kepada kita tentang Filipi ini. Jangan khawatir tentang apapun juga. Dan Matius pun juga menjelaskan bagaimana burung-burung di udara. Ya. Dan dia tidak pernah menabur, tetapi Tuhan pelihara. Arti kata ini, khawatir, merusak tatanan kehidupan iman Kristiani. Sekecil apapun kekhawatiranmu, sesungguhnya merusak imanmu. Kalau kita melihat dari 3 teori ini, kita tidak bisa mampu menjelaskan, itulah Allah kita. Yang mampu menyelesaikan setiap kehidupan. Cuma persoalannya adalah kita tidak melihat daripada 3 dari sekian banyak ayat yang menjelaskan bagaimana tentang tongkat yang diangkat oleh Musa, itu laut terbelah. Sekali-sekali bawa kayu, langsung pergi ke Kute. Coba. Bagaimana jubah Elia? Ketika dia tuh jatuh langsung direbut sama Elisa, diambil sama Elisa, lalu dipukul ke sungai. Dan sungai itu yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, dan di tengah-tengah itu kering. Tidak bisa masuk. Dan sampai hari ini jarang ditemukan, mungkin tidak pernah ditemukan orang yang sudah dikubur 4 hari, lalu saudara berdoa bangkit. Tidak pernah kita mendengar. Karena tidak bisa diterima dengan logika. Tapi paling tidak, masalah khawatir ini saya mau jelaskan kepada saudara. Rasul Paulus menjelaskan, it's okay, saudara tidak bisa melakukan dari yang 3 ini. Tetapi minimal, khawatir ini harus betul-betul dihancurkan dalam hidupmu. Karena dia akan merusak. Saudara, mari kita baca perbagian-perbagian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Filipi 4 ayat 6a, begini. Kata khawatir KBBI, takut, gelisah, cemas. Takut masa depan, takut, gelisah, tidak terjadi sesuatu, cemas. Bagaimana kehidupan anak saya ke depan, bagaimana masa tua saya ke depan. Pastikan saudara tidak akan di rumah sakit jompo. Di rumah jompo pastikan tidak akan pernah, saudara akan tetap dijaga. Karena saya pernah mendengar sebuah pelayanan. Ada anak yang menaruh orang tuanya di panti jompo. Bukan tidak baik, tetapi pastikan saudara tetap sehat. Sampai hari ini orang tua saya kalau dikasih motor, umur 80 mungkin dia naik motor. Pastikan hari ini saudara tetap masih fit, kuat, strong. Jangan cemas dengan masa depan, jangan cemas dengan masa tuamu. Anak-anakmu akan menjagamu. Amin. Jangan pernah takut. Nah, saudara lihat, kekhawatiran, sikap berpikir berlebihan dan terlalu cemas tentang suatu masalah atau situasi yang belum diketahui dengan pasti. Siapa tahu hari esok? Saya pernah nonton kemarin itu pengangkatan
Waduh, ya terserahlah bagaimana cara dia membuat film itu. Ya, tiba-tiba dalam satu pesawat itu ada 2 pilot dan satu pilotnya yang diangkat, ya ternyata co-pilotnya yang tidak. Dan di situ juga kita melihat bagaimana anak-anaknya hanya ketinggal baju saja. Dan mereka, anak, ibu, orang tua, justru ada pendeta yang gak keangkat. Ketemu pendetanya, sama-sama gak diangkat. Dia cari pendetanya, apa yang terjadi? Rupa-rupanya pendetanya juga lagi duduk. Nah, haleluya. Saudara, apa yang terjadi? Kita tidak tahu akan hari esok. Tetapi orang bijaksana akan betul-betul menata hidupnya untuk apa yang terjadi ke depan. Dan saudara lihat bagaimana tentang kekhawatiran ini. Sering kali kekhawatiran ini. Kita nggak tahu hari besok. Kita sudah mereka-reka. Nanti begini ya, nanti begitu ya. Bagaimana nanti kalau begini. Dan kita selalu berhitung. Dan terkadang tekanan mental, stres, depresi. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Makanya kata khawatir ini bukan sekedar sebuah kata-kata hanya berbicara tentang kehidupan, tetapi terkadang ini merusak tatanan iman. Sekalipun saudara berdoa, sekalipun saudara rajin gereja, sekalipun saudara melayani, khawatir ini akan menghantui semua orang. Dan dia semua akan datang kepada siapapun. Persoalannya, maukah kita bisa menyelesaikan kekhawatiran ini? Rasa cemas tentang suatu masalah atau situasi yang belum sekali kita ketahui. Saya berharap jangan sampai kita stres. Haleluya. Nah, saudara lihat. Matius 6 ayat 27 bilang begini. Tolong dalam terjemahan lain. Dalam terjemahan barunya. Matius pasal 6 ayat 27 demikian bunyi firman Tuhan. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sasta saja pada jalan hidupnya? Siapakah yang dapatkah segala kekhawatiran itu memperpanjang umur kalian barang sesaat? Saya nggak tahu umur saya berapa. Saya hanya menjalani tatanan kehidupan. Apa yang harus saya jalani? Saya melayani, saya sekolah, saya menjalani sebuah kehidupan, makan, minum, semua kita jalani sama-sama. Tetapi tentang hari esok, tentang umur kita, siapa yang bisa tahu? Maka Matius ini sanggup menjelaskan kepada kita, orang yang khawatir adalah orang yang meragukan penyertaan Tuhan dalam hidupnya dan belum mengenal dengan benar siapa Allah dan bagaimana kuasanya. Bisakah kita saat-saat ini, walaupun kita belum melihat, walaupun kita berdoa sampai hari ini hari ke berapa ya? 18. Ya. Ya kira-kira hampir 20 lebih lah. Kita sudah masuk di dalam doa dan puasa. Apakah orang yang doa puasa punya khawatir? Ada. Tetapi yang membuat kehidupan kita yang paling sering itu adalah kekhawatiran yang berlebihan. Benih yang kecil dari kekhawatiran yang kecil, kalau dibiarkan, maka itu akan membuat kekhawatiran yang lebih besar. Lalu kita tidak bisa melihat apa yang terjadi, sebuah perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Maka kalaupun orang-orang yang mengalami kekhawatiran saat ini, sesungguhnya dia meragukan. Saya ambil contoh Petrus.
Petrus awal mula berjalan, kalau engkau itu Tuhan suruh aku berjalan kepadamu. Awal mula dia tidak masalah. Tetapi ketika 1-2 langkah, khawatirnya tentang apa? Angin yang kecil, bukan angin yang besar. Banyak kali masalah kecil itu mengganggu kehidupan kita. Sehingga kekhawatiran itu, saya mau katakan, iman dan percaya itu ya satu dimensi yang kita hadapi setiap hari. Dan kalau kita beriman, kalau kita percaya segala sesuatu hal yang positif, maka hal yang positif terjadi. Kalau kita percaya kepada hal yang negatif, maka hal negatif yang terjadi. Kalau kita percaya bahwa kekhawatiran ini terus dalam diri kita, bahkan kita tidak mau membereskan kekhawatiran ini, maka itu yang akan terus menghantui kehidupan kita, bahkan akan terjadi. Oleh sebab itu, semakin kita khawatir, maka semakin sulit dan berat kehidupan yang kita jalani. Kenapa? Kekhawatiran tidak dapat menyelesaikan masalah. Kekhawatiran tidak bisa membantu kesulitan hari besok. Pakai betul kata Matius. Perhatikan rumput yang hari ini ada, besok tidak ada. Perhatikan bunga bakung tidak. Baju daripada Salomo, jubah daripada Salomo tidak bisa seindah daripada bunga bakung. Perhatikan burung-burung di udara dikatakan. Dan hari ini dia bisa makan dan minum. Maka Allah berkata begini, kalau engkau anak-anakku yang kukasihi, kalau mereka hari ini betapa indahnya menjalani kehidupan, masa sih anak-anaknya dibiarkan oleh Bapa di sorga? Kekhawatiran benar-benar merusak kebahagiaan hari ini. Ayo coba cek. Kalau saudara khawatir, bisa enggak bahagia hatimu? Mana lebih banyak? Kalau saudara lihat tensi, saudara ukur tensi ya. Umpamanya tensi yang paling sering saya ukur tensi itu 80/110. Lalu saya pakai alat di rumah. Bisa-bisanya 97/160/97. Aduh, sudah bingung. Kok tinggi sekali. Lalu kita mesti cari obat tensi. Wah, ini tinggi, ini bahaya. Ketika kita cek di tempat istilahnya tensi yang benar, ternyata tidak. Seringkali kita terkontaminasi pikiran kita oleh hal-hal yang apa di depan mata. Lalu kita mereka-reka, tensi kita tinggi, bahaya nanti jantung, bahaya nanti stroke. Kita mereka-reka. Betul apa betul? Bisakah kau berpikir dalam nama Tuhan Yesus sakit gigi hilang? Sulit. Maggie Z saja bilang lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Sulit memang. Karena sakit gigi bagaimana caranya dalam nama Tuhan Yesus sakit gigi. Sudah sembuh belum? Kadang-kadang kita memang sudah sembuh tapi memang inilah yang hari-hari ini. Kalau saudara khawatir tentang makan dan minum, tentang apa yang kau pakai, tentang apa yang engkau minum dan apa yang kau makan, kalau hari-hari ini yang kompleks itu yang paling dominan, kalau itu jadi kita menjadi khawatir kita dalam hidup kita, maka kita tidak bisa melihat pintu-pintu terbuka. Kita tidak bisa melihat pertolongan tangan Tuhan. Kenapa? Karena kita banyak kebingungan, banyak stres, banyak khawatir tentang hidup ini. Halo, canda sarpat tidak bisa masuk dalam hitungan kita. Tidak bisa masuk dalam logika kita. Mau makan tepung 3 tahun? Sulit. Kalau hari-hari gini maunya ayam. Betul. Sulit. Kalau saudara melihat
bagaimana pertolongan Tuhan, maka saudara tidak akan merasa kecewa. Apapun yang saudara miliki hari ini, saudara, hidupmu itu tergantung dengan sukacita damai sejahtera Allah. Maka saya mau menjelaskan begini. Tetapi nyatakanlah kalau saudara mengalami suatu kehidupan yang tidak sesuai dengan pengharapan. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan lihat, salah satu tujuan doa memperbaharui kepercayaan kita. Salah satu doa memperbaharui bahwa bagaimana mungkin segenggam tepung dan sedikit minyak menyelesaikan hidupan 3 tahun 6 bulan. Salah satu doa menyampaikan pesan kepada sorga, cara sorga bisa menjelaskan. Makanya dikasih ilustrasi, burung di udara itu nggak kerja. Bukan berarti saya katakan saudara nggak bekerja lalu mana turun dari sorga, atau berkat turun dari sorga, bukan begitu maksudnya. Tuhan kasih ilustrasi. Kalau itu saja, dia bisa hidup. Dia bisa terbang dengan suara burung yang begitu indah. Apalagi engkau indah di mataku, masa aku gak pelihara engkau. Saudara, kalau kita lihat di dalam ayat ini, memperbaharui kepercayaan kita dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Mungkin hari ini doamu singkat, tapi minimal saudara duduk manis di hadirat Tuhan. Kalau hari ini mungkin saudara tidak bisa dengan 2-3 jam atau 1 jam atau berapa jam. Minimal saudara duduk manis di hadirat Tuhan. Kalau saudara bisa melakukan itu dengan rutin, bangun pagi, engkau terus berseru. Dari pagi saya bangun, saya pikir sudah pagi jam 2. Saya langsung duduk, saya tidak lihat jam. Saya duduk berdoa Tuhan. Tuhan minta hikmat Tuhan dengan ini apa yang harus Tuhan dari ayat ini mau lari kemana. Saya lihat, loh kok jam 2.20. Lalu saya tidur lagi. Saya bangun pagi lagi. Karena manusia kita harus istirahat. Jam-jam segitu harus istirahat. Maka kita bangun pagi untuk berdoa itu minimal jam 4, jam 5. Ada yang jam 8? Puji Tuhan, enggak apa-apa. Yang penting bisa duduk manis di hadirat Tuhan. Tapi usahakan fajar aku bangunkan. Sebelum ayam berkokok, aku berkokok di luar. Amin. Jangan ayam bangunkan kita, tapi kita harus bangunkan ayam. Nah, saudara lihat, satu-satunya cara untuk melenyapkan kekhawatiran doa. Tolong 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7 demikian bunyi firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Katakan amin. Serahkan segala kekhawatiranmu. Serahkan segala kehidupanmu. Apa kekhawatiranmu hari ini? Ayo, firman Tuhan berkata serahkan. Kalau saudara sudah serahkan, jangan diambil lagi. Boleh mungkin saudara pikir, tapi seringkali dipikir-pikir. Boleh saudara berpikir, tapi seringkali setiap saat dipikirin terus. Ayat ini bilang kalau saudara menyerahkan kekhawatiranmu, maka dia yang akan mengambil dan menyelesaikan kekhawatiranmu. Tapi kalau hari ini Tuhan, hari ini kok belum terlihat jawabannya Tuhan. Hari ini Tuhan, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Tuhan ditodong-todong dengan hari ini. Maka saudara tidak akan bisa melihat kalau sudah menyerahkan sepenuhnya, segepok. Jangan sedikit, betul-betul serahkan semua kepada Tuhan. Serahkan khawatirmu. Apa dia bilang? Serahkan segala kekhawatiranmu, segala itu semua kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Memelihara. Bukan 3 tahun 6 bulan seperti janda Sarpat. Tetapi seumur hidupmu dia akan memeliharamu. 40 tahun
dipelihara bangsa Israel di padang gurun. Tetapi saya mau katakan, seumur hidupmu dia akan memeliharamu. Ya, persoalannya saudara tidak serahkan kekhawatiran, dipikir terus. Bisa? Senyum-senyum saudara soalnya tidak bisa, sulit. Amin. Bagaimana merubah tepung? Tidak bisa Pak Pendeta, iya saya tahu. Tapi minimal bagaimana dengan pikiranmu kepada Allah kau serahkan, maka Allah akan menyelesaikan. Nah, saudara lihat, ayat ini berkata begini, poin ketiga. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Nah, ini sesuai dengan tema kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Kata damai ini begini, damai sejahtera itu irainai. Irainai itu keadaan jiwa yang tenang. Jadi saudara bisa cek, kalau damai sejahtera itu tidak kau miliki hari ini oleh sebab karena sesuatu, maka disitulah sesungguhnya engkau tidak mengalami ketenangan. Makanya Mazmur bilang, Daud bilang, hai jiwaku, bangkitkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Karena banyak yang tidak mengalami ketenangan. Kenapa? Terjamin keselamatan oleh Kristus. Kata damai sejahtera artinya bahwa segala sesuatu kita hidup di dunia, minimal kita tenang, percaya Yesus masuk surga. Amin. Satu poin, saudara percaya. Nah, poin kedua adalah, dan karena itu tidak takut pada apapun. Orang yang damai sejahtera tidak takut oleh apapun. Halo? Termasuk hari ini mungkin buntung, bukan untung. Kalau damai sejahtera, buntung, untung, tetap damai sejahtera. Bisa? Sulit. Tapi bisa kita lakukan kalau damai sejahtera alam berlimpah dalam kehidupan kita. Maka kita bisa mengatasi kehidupan. Kalau rugi bisa damai sejahtera? Mobil rusak, bayar 4 juta, bisa damai sejahtera? Sulit, logika. Sulit. Ya. Tapi makanya Rasul Paulus mau menjelaskan, kenapa engkau khawatir, hai jemaat Filipi? Karena apa? Karena aku kehilangan damai sejahtera. Kenapa? Karena sering yang dalam logika itu menghantuiku. Dan selalu puas dengan apapun keadaannya. Orang yang damai sejahtera apapun keadaannya. Mau nasi tempe, nasi kecap, nasi capcay, nasi ayam Hainan. Damai sejahtera. Ada yang masih marah-marah sama orang tua? Tempe saja, Mak. Bagaimana kita mau bisa berdoa, Mak? Apa hubungannya doa dengan tempe? Tidak ada. Tergantung hatimu. Kalau hatimu hari ini mengalami sukacita, ibunya bilang, kok kamu tambah hitam? Enggak apa-apa, yang penting damai sejahtera dalam hatiku, amin. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya mau sampaikan begini, melampaui hupreko itu menjadi unggul. Orang yang damai sejahtera dalam keadaan apapun, sesungguhnya dia unggul dalam segala hal. Orang yang damai sejahtera, orang yang benar-benar irenai, sesungguhnya dia lebih baik, dia lebih hebat, dia lebih sempurna, dia lebih enjoy, dia lebih tenang hidupnya. Damai sejahtera ini juga bisa dikatakan tenang. Tuhan akan membawa engkau lebih tinggi. Kenapa? Apapun keadaanmu hari ini, kalau engkau pelihara damai sejahtera Allah, maka sesungguhnya damai sejahtera itu tidak bisa dibeli di toko obat. Damai sejahtera itu tidak bisa dibeli di mana-mana. Tapi damai sejahtera hanya di dalam Tuhan.
Kalau hari ini damai sejahtera itu melimpah dalam hidupmu, apapun yang terjadi, mau rumah tipe 70, rumah tipe 100, atau rumah tipe mepet, kalau damai sejahtera, saudara akan tetap mengucap syukur. Maka benar kata ayat, mengucap syukur di dalam segala hal, itu tandanya orang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Kalau saudara memiliki satu, saudara memiliki dua. Karena apa? Karena saudara hidup di tengah-tengah penderitaan, mengalami damai sejahtera, maka Tuhan akan percayakan lagi. Tuhan akan tambahkan lagi. Ingat, di balik damai sejahtera, sesungguhnya Tuhan akan membawa engkau lebih dari orang lain. Di dalam damai sejahtera, sesungguhnya Tuhan akan membawa kau lebih di dalam intelekmu daripada orang lain. Di dalam damai sejahtera, sesungguhnya di dalam bisnismu, Tuhan akan membawa kau lebih daripada pebisnis lain. Di dalam damai sejahtera, engkau akan engkau dibawa lebih lagi pemakaian daripada orang yang dipakai orang lain. Sebagai pelayan Tuhan, mari pelihara damai sejahtera. Sebagai hamba Tuhan, pelihara damai sejahtera. Sebagai anak Tuhan, pelihara damai sejahtera. Sesungguhnya dimanapun kau berada, engkau akan dibawa lebih tinggi. Akan memelihara hati. Kalau kita lihat di dalam ini, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Akan memelihara itu maksudnya begini. Apa yang merusak hati dan pikiran? Apa yang banyak merusak hati dan pemikiran? Maka ayat ini dikatakan, kalau engkau memiliki damai sejahtera, sesungguhnya melampaui segala hal, cara kerja Allah. Jangan sampai masalah makanan dan minuman, jangan masalah kontrakan, jangan masalah apapun yang engkau bayar, apapun yang engkau menjalani setiap kehidupan, jangan sampai damai sejahtera itu menghalangi atau hilang dalam kehidupanmu. Memang kita menjalani itu semua, tetapi saudara lihat, bukankah hari esok itu ada kesusahannya sendiri? Kalau hari ini engkau mengalami kesulitan, engkau bawa ke dalam Tuhan. Karena kita percaya bahwa apa yang membuat kita itu sampai Allah itu memelihara kehidupan kita. Satu kunci daripada kehidupan kita adalah jaga hatimu, jaga pikiranmu. Karena itu kunci. Makanya Mazmur bilang begini, 133. Di mana ada kedamaian, ada kerukunan, di situ aku perintahkan berkat. Dari kepala ke janggut sampai ke jubah Harun. Di gunung Hermon, disitulah aku perintahkan berkat. Darah, hal-hal yang merusak hati dan pikiranmu hari ini. Mungkin oleh karena tidak dijawab doamu. Damai sejahtera akan memerdekakanmu. Percayalah, di dalam sebelum mengakhiri doa dan puasa, kau lihat bahwa pertolongan Dia tepat pada waktunya. Allah menguatkan kita untuk melakukan segala perkara yang Ia inginkan dari kita. Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Izinkan hari ini jemaat Tuhan, apa perkara hidupmu? Segala perkara dapat ditanggung di dalam Tuhan yang memeliharamu. Bawalah segala kekhawatiranmu tentang hidupmu, tentang masa depanmu, tentang pekerjaanmu, pelayananmu, masa depan anak, mantu, cucu, dan sebagainya. Bawa, kalau saudara sudah serahkan, jangan lagi khawatir, biar Dia yang bekerja. Bagian kita menyerahkan, bagian Dia yang akan menyelesaikan. Setuju? Kalau kita melihat di dalam ayat ini, maka apapun yang menjadi kekhawatiranmu,
segala perkara apapun, Ia akan menyelesaikannya. Kenapa saya memberikan sebuah tema ini? Pertolongan Tuhan melampaui akal sehat. Karena Tuhan akan mengerjakan dalam pelayanan ini sesuatu yang tidak masuk akal. Mungkin kita tidak akan melihat, mungkin tepung segenggam itu, mungkin kita tidak bisa melihat itu hari ini. Tapi tahukah saudara, engkau lihat bagaimana waktu dulu anakmu masih kecil. Sekarang bagaimana mereka? Bagaimana pada waktu kita seperti Samuel yang kita gendong, iya masih kecil. Tapi engkau coba lihat, nanti 20 tahun kemudian bagaimana dia. Dan hari-hari ini saudara lihat, kalau saudara memelihara damai sejahtera dalam rumah tangga saudara, maka saya mau katakan damai sejahtera Allah akan mengawal hati saudara. Mengawal, melindungi, menaungi baik hati dan pikiran kita sebagai akibat dari persekutuan kita dengan Kristus Yesus. Jadi damai itu harus bersifat agresif. Jadi damai itu harus keputusan kita. Saudara damai sejahtera atau tidak damai sejahtera itu keputusan kita. Kalau saudara memiliki damai sejahtera, sesungguhnya saudara sedang membuka tingkap langit. Untuk apa? Untuk terus bagaimana pertolongan Allah, bagaimana cara kerja Allah. Kolose 3 ayat 15. Kolose pasal 3 ayat 15, demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Memerintah artinya bukan sekedar dia duduk manis, tetapi dia berkuasa penuh. Dia mempunyai otoritas dalam hidupmu. Jadi ini damai sejahtera yang agresif. Terus? Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Bersyukurlah. Inilah perintah Tuhan kepada kehidupan kita. Saya mau sampaikan kepada jemaat Tuhan. Apa permasalahanmu hari ini? Tapi kan saudara jalani kan? Ketika saudara menjalani, selesai enggak? Halo? Beberapa banyak jemaat ketika mempunyai persoalan kehidupan, saya mau katakan hari ini, selesai enggak? Selesai. Bagaimana tentang masa depan anak-anak? Selesai enggak? Selesai. Bagaimana masalah pekerjaan? Selesai enggak? Selesai. Kalau sesuai kurang dengan perhitungan saudara, wajar. Terkadang burung di udara saja, ketika dia makan, sudah dimakan oleh burung yang lain. Bisa saja itu terjadi. Tetapi minimal, tatanan kehidupanmu selesai kalau kau memelihara damai sejahtera. Minimal, buang rasa khawatir itu. Jangan khawatir tentang apa yang kau pakai, tentang apa yang kau makan, tentang apa yang kau minum, tentang apa yang kau jalani. Jangan pernah khawatir. Karena Tuhan akan membawa kepada kita sebuah kehidupan dengan pertolongannya yang ajaib, dengan kuasa yang besar. Sesungguhnya di luar akalmu aku akan bekerja, di luar nalarmu. Dan jangan sekali-kali kita berargumen kepada Tuhan. Tuhan begini, Tuhan bagaimana kalau begini. Tidak usah, ayatnya bilang serahkan semua ke dalam Tuhan. Nanti bagaimana caranya dia mengerjakan. Disitulah sesungguhnya damai sejahtera Allah berlimpah di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Tidak ada satupun yang menggoncang iman umatmu. Tidak ada satupun kekhawatiran lagi Bapa. Mereka mengerti bahwa di dalammu Tuhan, Engkau akan membawa Tuhan
pertolongan-pertolongan yang besar, yang melampaui segala akal kami. Engkau sanggup menyelesaikan persoalan umat-Mu. Dan hari ini kami berdoa Bapa, mari Tuhan, belalah segala perkara umat-Mu. Engkaulah sumber pertolongan, Engkaulah sumber jawaban, Engkaulah sumber berkat, Engkaulah sumber kesembuhan, Engkau sumber pemulihan. Dan kami yakin Bapa, bagian kami mau bersyukur, kami mau mengucap syukur kepadamu Bapa. Kiala raba sakata kala raba ya sakata kala raba. Kiala raba ya sakata kala raba ya sakata kala raba. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, Mari kita bersyukur. yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Yala rama yala rama yala rama yala rama. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Syukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Katakan kau Bapa yang setia. Makasih Bapa. Inilah doa kami Tuhan. Sesuai dengan janji-Mu, bahwa tahun ini Engkau akan mengangkat beberapa pribadi. Kami klaim Tuhan. Kami menatap setiap jemaat-Mu hari ini. Mereka tersenyum. Mereka tertawa. Mereka bergembira. Mereka bersorak-sorai. Karena mereka mengalahkan persoalan mereka. Kami terima Tuhan. Dan jemaat-Mu hari ini akan menerima segala pertolongan-Mu yang tidak mampu kami pikirkan. Pertolongan-Mu akan besar terjadi. Dan kami yakin dan percaya setiap umat-Mu akan mengalami pemulihan. Setiap umat-Mu akan mengalami mukjizat kesembuhan. Dan setiap umat-Mu akan menikmati segala berkat-berkat surgawi. Terimalah segala berkat Bapa. Terimalah segala berkat kebaikannya. Mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan akan memberkati kehidupan kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang terima berkat Tuhan, yang terima janji Tuhan, yang segala kekhawatirannya sudah dihancurkan, katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Masih khawatir? Masihkah khawatir hari ini? Mari kita patahkan kekhawatiran. Terimalah berkat anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita pagi hari ini. Bagi Dia segala puji
Ucapan syukur kami naikkan hanya kepadamu Bapakku. Hanya bagimu saja kemuliaan dan hormat yang kami naikkan hanya kepadamu Bapa. Dan kami yakin dan percaya kami adalah orang-orang yang beruntung. Kami adalah orang-orang yang berbahagia. Kami adalah orang-orang yang akan menikmati apa yang Engkau berikan kepada kami. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Dan kami percaya Tuhan, jemaat-Mu adalah jemaat yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Jemaat-jemaat-Mu adalah yang mengalami pertolongan yang datang daripada Engkau. Tahun ini adalah tahun di mana mereka akan diangkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Bapa Sorgawi. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah studi anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah semua lumbung-lumbungmu. Apa yang kau kerjakan lewat tanganmu akan Tuhan selalu membuat berhasil. Setiap kakimu melangkah kemanapun, Tuhan akan menuntunnya. Sehingga penuhlah sukacitamu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Berkat Allah akan melingkupimu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, katakan saya yang diberkatikan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.